Tahun 2020 sudah berakhir, kita udah memasuki tahun 2021. Kali ini kita harus menghitung atau mereview portofolio saham pribadi kita. Apakah kita mengalami keuntungan atau justru kerugian di tahun 2020 yang lalu. Dan apabila kita portofolio saham kita belum optimal, maka kita perlu mengoptimalkannya kembali di tahun 2021 ini agar kita bisa menjadi lebih baik lagi keuntungannya dibanding tahun 2020. Dan kalau kita masih mengalami kerugian di 2020, kita bisa mungkin dengan review portofolio kita akan menjadikan portofolio kita lebih baik dibandingkan 2020. Kali ini gue akan membahas mengenai menghitung keuntungan dan kerugian portofolio saham pribadi kita. Bagaimana caranya? Simak episode kali ini. Yang pertama, kita mulai terlebih dahulu dari misalnya ya, NAV. Gue jelasin satu-satu kolomnya. Date ini adalah tanggal. Tanggalnya nih misalnya di bulan Desember 2019, 30 Desember 2019, kemudian sampai bulan Januari aja. Dan kemudian NAV ini apa sih? Net Asset Value, atau kalau misalnya kita pakai uang pribadi, itu uang pribadi kita. Misalnya modal awal kita adalah 10 juta. Dan kalau misalnya reksadana itu kan 1.000 ya awalnya unitnya. Nah, bagaimana caranya biar jadi 1.000? Nah, 10 juta ini dibagi dengan 1.000, hasil unitnya adalah 10.000, dan kemudian dapatlah NAV-nya 1.000. ISG di tanggal 30 Desember 2019 yang lalu itu ditutup di level 6.299,54. NAV return kita 0, ISG kita return kita 0, gap 0, 0, 0, dan 0. Dan kita di sini sudah, memang gue sebelumnya sudah gue masukin angka-angkanya bahwa gue simulasiin kira-kira berapa. Nah, misalnya di hari pertama tahun 2020 yang lalu, misalnya uang kita turun nih, uang kita dari 10 juta ke 9.980.000. Nah, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya sebenarnya gampang. Kita perlu data NAV D3 dibagi dengan D2 minus 1. Itu adalah growth-nya. Nah, ini kan NAV return ini kan kita mau sepanjang tahun 2020 atau nanti misalnya kita pakai untuk 2021 ini untuk seterusnya dari hari pertama 2021 sampai hari terakhir 2021. Nah, gimana caranya biar itu tetap konsisten berdasarkan angka di 1.000, bukan angka selanjutnya. Kita bikin dolar di sini. Nah, nanti pada saat kita ke bawah, nah, itu hasilnya akan mengikuti dari yang pertama. Kita lihat di sini 995 tetap mengacu ke 1.000, kemudian di 990 tetap mengacu ke 1.000. Nah, dari sini kita lihat bahwa selama bulan Januari, dari awal tahun 2019 sampai akhir Januari, sampai awal Februari 2020, kita lihat di sini bahwa portofolio kita terus turun. Nah, pertanyaannya adalah apabila portofolio kita terus turun, bagaimana dengan ISG? ISG sendiri sampai caranya E3 dibagi E2 minus 1, dapatlah hasil minus 0,25. Dan seperti yang tadi kita kasih dolar di sini, kita kunci di angka 6.299, kemudian kita drag ke bawah, dan kita dapati bahwa memang selama bulan Januari ISG itu turun sebesar 6,59%. Ya. Jadi di sini adalah pada saat ya, NAV kita turun minus 0,20, ISG minus 0,25, ISG portofolio kita naik 0,5, ISG naik 0,38. Jadi gue bikinnya di sini hampir sama lah. Jadi nggak begitu beda jauh dengan kinerjanya dengan ISG. Memang gue sengaja bikin kayak gitu biar kalian nggak bingung gitu. Kadang ada suatu saat bahwa portofolio kita naik, ISG turun. Itu bisa terjadi seperti itu. Tergantung posisi saham kita seperti apa. Kalau saham-saham yang kita miliki sebagian besar itu naik, sedangkan ISG turun, maka itu bisa terjadi. Gue pernah mengalami itu beberapa kali itu. Pada saat ISG turun, portofolio gue naik. Terus pada saat ISG turun, portofolio gue naik. Tapi yang terpenting adalah at the end of the month atau at the end of the year, itu portofolio kita asal bisa mengalahkan ISG, atau paling dekat-dekatnya ya sama lah dengan ISG. Misalnya tahun ini kan ISG minus 5,09%, ya kita
amit-amit ya. Kalau misalnya kita turun pun kita turunnya minus 6%. Itu jadi itu ya lebih baik lah. Jadi portofolio saham kita nggak beda-beda jauh amat sama ISG. Meskipun kita bisa mengoptimalkan portofolio saham kita, gimana caranya pada saat ISG itu turun, malah portofolio kita bisa naik. Itu bisa tergantung dari situasi pasar seperti apa. Nah, dari sini kan karena uangnya tetap 10 juta, jadi unitnya tetap 10 juta. Nah, tapi pada saat tanggal 15, kalian top up dana nih ke portofolio ini. Misalnya nambahnya jadi 2 juta itu, dari 10 juta jadi 12 juta modal kalian. Otomatis ini portofolionya harus ditambah. Misalnya dari 10.000, kalau misal tambahnya jadi 2 juta ya jadi 12.000 gitu. Tapi harus kita perhatikan juga bahwa caranya seperti ini. 10 C11 atau 10.000 di unit sebelumnya ditambah dengan uang kita 2 juta, uang kita yang kita deposit di portofolio saham tersebut 2 juta, dibagi dengan NAV per unit di hari sebelumnya. Jadi unit hari sebelumnya ditambah uang deposit kita yakni 2 juta dibagi dengan NAV per unit di hari sebelumnya. Kalau kita pakai cara seperti itu, maka portofolio kita itu NAV per unitnya tidak akan bergerak ekstrim, akan sama. Jadi uang tambah 2 juta, NAV per unit itu tambah 2 juta juga. Jadi balance gitu loh. Kalau misalnya kita nggak pakai cara seperti ini, nanti misalnya uang nambah 2 juta, misalnya ya kita cuman nambah kayak gini doang ya, nggak kita bagi dulu misalnya. Atau misalnya seperti ini. Itu kan nggak jadi aneh jadi ceritanya. Makanya kita perlu dibagi dengan 1.000 ini ya biar hasilnya juga jadi balance atau nggak bagus. Nanti kan gue jelasin di ini karena ada misalnya kita mau narik uang gitu misalnya. Nah dengan ditambahnya uang kita jadi 12 juta, maka unit kita jadi 12.000 dan seterusnya ini mengikuti dari NAV per unit kita mengikuti dari 12.000. Nah, kemudian pada tanggal 3 Februari tahun 2020 kita ada tarik dana. Kita ada tarik dana 1.500.000. Nah, itu gimana ceritanya? Misalnya NAV per unit kita sebelumnya 12.000. Kemudian dikurangin dengan jumlah uang yang kita tarik 1.500.000 dibagi dengan NAV per unit di hari sebelumnya. Dapatlah 10.428. Jadi NAV kita tetap normal, nggak ada sesuatu yang signifikan perubahannya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat di NAV growth per day. Nah, NAV growth per day ini kita menghitung NAV per unitnya secara harian. Caranya mirip seperti NAV return yang tadi, tapi bedanya kita tidak bikin dolar di sini. Maksudnya ini acuannya nggak berdasarkan 1.000, acuannya berdasarkan hari sebelumnya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat di sini bahwa pada saat kita melakukan penarikan dana, ternyata di hari tersebut NAV kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. ISG juga mengalami penurunan juga. Dan dari situ kita tahu bahwa wah pada saat kita tarik dana ternyata NAV kita juga turunnya juga cukup signifikan pada hari itu. Nah, bagaimana misalnya kalau misalnya unit NAV kita pada tanggal 3 tersebut tidak turunnya tidak signifikan, misalnya hanya turun jadi 10 juta misalnya. Sorry. Nah, otomatis ini 958. Bagaimana coba dengan 9.950 misalnya? Sorry. Nah, kalau 9.950 berarti tidak ada perubahan sama sekali. Jadi meskipun uang ditarik 1.500.000, ISG-nya turun, uang kita nggak ada perubahan karena memang uang kita ini ternyata totalnya hanya 9.950. Nah, NAV ini didapatkan dari total market value saham kita per harinya. Atau kalau kalian misalnya, saya nggak terlalu suka sih yang merhatiin NAV saya setiap hari, ya kalian bisa coba per bulan. Nah, kalau misalnya per bulan tuh gimana?
Kalau misalnya per bulan, kalian tinggal ini aja, NAV unit akhir bulan, bukan ini. NAV unit akhir bulan, tanggal 31 Januari, dibagi dengan, NAV unit akhir bulan dibagi dengan awal bulan, selesai. Jadi dalam sebulan itu portofolio kita turun 4,58%, bagaimana dengan ISG? ISG turun 5,71%. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa portofolio kita sebenarnya much better dari ISG. Pada saat ISG turun 5,71%, portofolio kita tuh hanya turun 4,58%. Itu bagus, berarti portofolio kita bukan jauh sih, lebih unggul daripada ISG sedikit ya, meskipun nggak jauh-jauh amat gitu. Nah, kalau kalian lebih penasaran lagi, gimana sih gap NAV dikurangin dengan ISG. Nah, itu bisa kita lihat juga berapa gap kita dengan ISG. Nah, di sini kita lihat bahwa gap kita ini masih plus. Oke, mungkin gue akan pakai ini ya. Gap kita plus. Nah, di sini. Gap kita itu makin lama makin lebar dengan si ISG. Pada saat akhir Januari 2020, itu gap kita adalah 1,12% dari ISG. Berarti kita itu unggul sebesar 1,12% dari ISG, dan itu bagus kalau misalnya kejadiannya seperti ini. Dan itu sebenarnya harapan semua orang sih seperti ini, kinerjanya akan seperti ini gitu. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita ingin memenangkan ISG secara bulanan, mingguan, bulanan, bahkan tahunan, itu kita harus rajin mereview portofolio pribadi kita sendiri. Mungkin ada orang yang nggak begitu suka dengan review portofolio secara harian, bisa kalian lakukan secara mingguan atau bulanan. Itu ya terserah kalian nyamannya seperti apa. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa, wah, saham apa nih yang tampaknya kinerjanya nggak begitu bagus di portofolio kita. Wah, saham apa nih yang misalnya kinerjanya outstanding dibandingkan dengan saham-saham kayak ini. Apakah saham yang pertumbuhannya bagus itu perlu kita tambah atau kita take profit sebagian karena tampaknya sudah tidak ada pergerakan lagi ke depannya untuk naik lagi. Nah, dari situ decision atau keputusan investasi bisa kita lakukan apabila kita melakukan review portofolio ini secara berkala gitu. Itu yang maksud gue adalah apabila kita bisa menang harian, maka kita bisa menang secara tahunan. Dan itu hal yang tentu yang kita idam-idamkan semua ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih cara-cara seperti itu, nah ini adalah contoh konkret yang mungkin udah pernah gue sering kasih lihat ke kalian ya beberapa minggu yang terakhir. Dan ini portofolio pribadi gue, bukan gue berarti wah show off aja, enggak. Ini cuma contoh aja. Dan memang pada saat 2020 itu portofolio pribadi gue yang warna merah NAV-nya, jadi sempat turun 33%, 33,79%. Dan itu ya sebenarnya lumayan dalam ya. Waktu itu ISG hanya minusnya 26,39%, tapi gue turun lebih dalam lagi 33,79%. Tapi ya gue rebound portofolio gue sampai akhirnya di akhir tahun 2020 portofolio gue tumbuh 27,94%, sedangkan ISG minus 5,09%. Jadi ya oke lah, cukup bagus lah. Dan secara bulanan kalau kita lihat, tadi kan gue udah bilang tuh. Nah, kalau kita balik lagi ke Excel, kita review portofolio kita secara bulanan. Nah, bulanan itu kita minus 4,58, ISG minus 5,71. Sedangkan pada saat kinerja portofolio gue di bulan Desember, portofolio gue tumbuh 10,08%, ISG tumbuhnya 6,53%. Apabila ISG mengalami pertumbuhan yang negatif, ini bisa lebih besar lagi. Misalnya ISG turun 7%, portofolio gue mungkin bisa turun 8% atau 10%. Karena memang di sini adalah gue memang sengaja bikin portofolio yang alfanya tinggi gitu. Jadi kinerjanya tuh asal bisa di atas pergerakan dari benchmarknya atau IISG. Dan itu memang butuh waktu sih kalau gue bikin itu. Nggak bisa simsalabim dalam sebulan kalian bisa lakukan apa enggak. Itu butuh ketekunan, butuh research, butuh pembelajaran. Dan gue pun pernah ngalamin hal-hal yang nggak enak di tahun 2000, misalnya 2018 kemarin, kemudian 2019 kemarin, itu juga gue ngalamin hal yang nggak enak, dan itu jadi pelajaran buat gue.
Dan oleh karena itu meskipun portofolio gue positif, namun gue tetap harus waspada bahwa di bulan Desember itu, di akhir-akhir Desember ada saham-saham gue yang kinerjanya nggak begitu bagus, dan itu gue harus tarik kesimpulan juga, ini saham ini mau dipertahankan atau tidak untuk kedepannya. Karena ya nggak dari misalnya dari 10 saham yang kita punya, nggak mungkin semuanya itu sahamnya naik gitu, pasti ada yang turun, ada yang nggak perform atau gimana. Nah disitulah kita sebagai seorang fund manager pribadi lah ya kata-kata, itu kita ambil keputusan di situ, apakah mau keep saham itu atau sudahlah kita let it go aja, kita cari saham yang baru, atau kita keep dulu cashnya, dan nanti kalau misalnya ada saham yang performnya luar biasa lagi, kita tambahin di saham tersebut. Keputusan-keputusan itulah yang portofolio pribadi kita bisa terus tumbuh lebih bagus dari IISG. Jadi mungkin itu dulu sharing dari gua, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Apabila kalian suka dengan sharing ini, kalian bisa tekan tombol like dan subscribe di akun YouTube Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatKapitalis@gmail.com atau bisa komen juga di YouTube. Sebagai disclaimer aja, segala rekomendasi dan analisis dari saham oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. So, Farhan, pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di Rakyat Kapitalis Reviews dan Rakyat Kapitalis Reguler di episode berikutnya. Bye-bye.